sama anak konglomerat. Gadis ini menipu sahabatnya, Puong. Di pesta, beberapa orang kaya menabur bius di anggur. Puong tidak siap dan pingsan. Foto tidak senonoh diambil. Setelah fotonya bocor, Puong begitu tertekan dan memilih bunuh diri. Gadis itu menyaksikan semua ini. Namun saat diinterogasi, ia bilang dia mabuk, tidak bisa mengingat apapun. Nama gadis ini Miley, mahasiswi tingkat akhir. Untuk meningkatkan popularitasnya, ia selalu bermimpi menjadi artis. Pertemuan tak disengaja, dia bertemu dengan penyanyi terkenal Puong. Puong mendengar keluarga Lee kurang berkecukupan. Dengan niat baik memberinya pekerjaan, menjadikannya penyanyi pengiring. Usia mereka sepantaran. Mereka segera menjadi teman baik. Tetapi untuk kebaikan Puong yang membantunya, tak hanya tidak memiliki rasa terima kasih. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kecemburuan. Dia cemburu dengan ketenaran Puong. Cemburu pada Puong yang mempunyai kekasih tampan. Marah karena takdir begitu tidak adil. Lee sangat boros. Dia memiliki banyak hutang. Untuk membayar hutang, dia memutuskan untuk jatuh ke pelukan orang kaya. Tapi anak orang kaya tidak tertarik pada Lee yang biasa-biasa saja. Sebaliknya, mereka tertarik pada Puong yang cantik. Dengan hasutan Lee, Puong jatuh ke dalam perangkap dan akhirnya bunuh diri di depan polisi dan keluarga Puong. Lee diam membisu, tidak pernah mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi hari itu. Polisi tidak punya bukti dan menutup kasus. Setelah kematian Puong, Lee ketakutan sepanjang hari. Dia takut anak orang kaya itu akan membawa masalah. Untuk menghilangkan kecemasannya, dia membeli boneka. Legenda setempat mengatakan boneka itu memiliki kekuatan gaib, dapat membantu orang mewujudkan keinginan mereka. Lee membuat permintaan pada boneka itu setiap hari. Dia ingin segera menjadi bintang besar. Untuk menjadi terkenal, dia berpartisipasi dalam berbagai kompetisi menyanyi. Meskipun suaranya sangat merdu, tapi dia selalu kalah dari trik kotor kompetisi. Lee sangat frustrasi, perlahan kehilangan harapan pada boneka itu. Di suatu kompetisi, Lee bertemu dengan seorang wanita bernama Nyonya Tam. Nyonya Tam adalah ahli boneka. Dia telah mempelajari boneka selama bertahun-tahun. Setelah mengetahui tentang kebingungan Lee, dia tersenyum dan memberitahu alasannya. Boneka itu tidak bekerja karena tidak diisi. Dia memberitahu Lee, memperkenalkan seorang master. Master membacakan mantra. Setelah serangkaian ritual pengisian selesai. Ini sedikit aneh. Sehari setelah pembukaan boneka, Lee bertemu dengan pacar Puong, Han. Han adalah agen terkenal di industri ini. Dia membuat Puong terkenal. Setelah kematian Puong, Han sangat hancur. Butuh waktu lama baginya untuk menerima kenyataan. Dia mengenali suara Miley, menawarkan untuk menandatangani kontrak. Lee sangat gembira. Dia pikir boneka itu telah memberinya keberuntungan. Sejak saat itu, dia berbicara dengan boneka itu setiap hari, berharap boneka itu memberinya banyak keberuntungan. Boneka itu juga seperti memiliki kekuatan gaib. Di bawah bimbingan Han, dia berubah dari Upik Abu menjadi Cinderella. Han membuatkan single untuknya. Setelah lagu dirilis, ia menjadi viral. Lagu ini menarik banyak penggemar. Impian Miley menjadi bintang menjadi kenyataan sedikit demi sedikit. Untuk memudahkan pekerjaannya, Han membelikannya rumah mewah. Dia juga menyewa seorang pelayan. Hanya dalam 6 bulan, dari mahasiswi yang biasa saja dan miskin, Lee menjadi bintang yang sedang naik daun. Dia menghubungkan semua ini dengan boneka itu. Untuk menjaga kekuatan sihir boneka itu, dia sering menghadiri pesta boneka. Nyonya Tam adalah penyelenggara pesta. Sekelompok orang berkumpul bersama. Masing-masing dari mereka memegang boneka di tangan mereka, memperkenalkan satu sama lain dengan sangat bangga. Adegan ini sangat amat aneh. Meskipun sekarang ini Lee sedang naik daun, tapi dia tidak puas. Dia masih menginginkan lebih. Dia menyukai Han diam-diam, tapi Han tidak. Dia membuat permintaan pada boneka itu lagi, berharap mendapatkan cinta Han. Tapi tak disangka, setelah membuat permintaan, keajaiban segera terjadi. Han yang dulunya dingin, berinisiatif menyatakan cinta padanya. Lee diliputi kegembiraan. Keduanya kembali ke apartemen bersama. Pada saat ini, Lee sangat senang dan bahagia. Segala sesuatu yang awalnya milik Puong, kini menjadi miliknya. Dia merasa damai dan nyaman. Baru-baru ini, Lee mengalami hal-hal aneh. Sering melihat Puong yang sudah tiada. Dia sendiri yang mendorong Puong masuk perangkap. Dia dihantui dan ketakutan. Dia sering terbangun dengan mimpi buruk. Dia mengeluh pada boneka itu. Dia ingin boneka itu membantunya menyingkirkan Puong.
Hari itu, Lee tiba-tiba menerima pesan. Isi pesan mengejutkannya. Pesta 6 bulan lalu, anak orang kaya itu telah mengambil foto-foto tidak senonoh Puong dan Lee. Hanya saja 2 orang yang terlibat. Yang satu sukarela dan yang satunya ditipu. Lee dulunya sangat naif. Orang kaya tidak tertarik padanya. Tapi sekarang Lee telah menjadi bintang besar. Mereka memiliki niat buruk, mencoba mengendalikan Lee dengan foto itu. Dalam keresahan, Lee berlari ke Nyonya Tam untuk meminta bantuan. Berharap boneka itu bisa melakukan keajaibannya. Menyingkirkan orang-orang jahat ini, Nyonya Tam memberitahu Lee. Boneka itu secara alami baik. Meskipun dapat melindungi tuannya, tapi tidak bisa mengendalikan orang lain. Tapi ada solusi lain, yaitu mengubah boneka itu menjadi boneka sihir hitam. Boneka sihir hitam itu kejam dan dingin, akan memenuhi semua keinginan tuannya tanpa syarat. Nyonya Tam mengundang masternya untuk meningkatkan boneka Lee. Master membacakan mantra, memanggil sisi lain dari boneka itu. Sesuai dengan instruksi master, Lee mengeluarkan foto anak orang kaya itu, menceritakan tentang apa yang terjadi pada boneka itu, meminta boneka membantunya menyingkirkan ketiga orang jahat itu. Keesokan harinya, polisi tiba-tiba menerima laporan 3 anak orang kaya bunuh diri pada saat yang sama. Lee menangis kegirangan saat melihat berita itu. Dia tersiksa untuk waktu yang lama. Sekarang akhirnya bebas. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Untuk mencegah polisi melacaknya, setelah merenung, ia memutuskan membuang boneka, menghancurkan barang buktinya. Saat dia sedang mengemasi boneka itu, Lee menyadari ada yang tidak beres. Seperti ada sesuatu di dalam boneka itu. Dia menariknya dengan keras, mengeluarkan penyadap. Selama ini, seseorang telah menyadapnya. Lee ketakutan. Dia segera memanggil Han. Tapi yang mengejutkan, Han tak hanya tidak terkejut. Sebaliknya, dia menanyai Lee. Ketika Puong meninggal, apakah dia pernah merasa bersalah? Lee menyadari, ternyata semua ini adalah rencana Han. Han sangat mencintai Puong. Kematian Puong membuat dunianya runtuh sepenuhnya. Untuk mengetahui kebenaran bunuh diri Puong, Han sengaja mendekati Lee. Master dan Nyonya Tam juga diatur olehnya. Ketika Master membuka boneka itu, dia diam-diam memasang penyadapan untuk membuat Lee mempercayai boneka itu sepenuhnya. Han bertindak sebagai utusan pengabul keinginan, memenuhi keinginan Lee. Tidak ada boneka ajaib di dunia, tapi itu memiliki kekuatan uang. Mai Lee ingin menjadi terkenal, jadi Han menghabiskan banyak uang untuk membuatnya menjadi bintang. Lee menginginkan cinta. Han menahan rasa jijiknya untuk bersamanya, untuk memaksa Lee mengungkapkan dirinya. Dia berpura-pura menjadi anak orang kaya, mengirim pesan ancaman ke Lee. Lee terjebak. Dia memberitahu boneka itu segalanya. Han sangat marah ketika mengetahui yang sebenarnya. Ia membunuh 3 anak orang kaya. Sekarang hanya dibutuhkan 1 orang lagi. Rencana balas dendam akan berakhir dengan sempurna. Lee memohon pada Han, berharap untuk membiarkan dia hidup menebus dosa-dosanya. Selama ini, dia juga memiliki hati nurani yang buruk. Berkata dia tidak ingin membunuh Puong. Dia hanya ingin ketenaran dan kekayaan untuk membuat reputasi Puong bersih. Lee mengadakan siaran langsung, menceritakan kisahnya. Puong adalah gadis baik pekerja keras. Sama sekali bukan karena uang. Menjual diri sendiri. Han akhirnya tidak membunuh Lee, memutuskan untuk membiarkannya hidup dalam rasa bersalah selamanya. Tidak lama setelah Han pergi, dalam keadaan linglung, Lee seolah melihat sosok Puong. Puong tersenyum dan mengulurkan tangannya, menarik Lee ke balkon. Dengan teriakan, Lee jatuh dengan keras ke tanah. Ini adalah film thriller yang luar biasa. Tin Den Ho Man menceritakan kisah balas dendam oleh seorang pria tulus. Jika tidak melakukan kesalahan, maka tidak akan takut apapun. Mai Lee akhirnya menuai karmanya.